Halo, Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali dengan saya Budi Yulianto di Pastor Message pagi hari ini. Ya, seperti kita tahu, kita semua mengejar yang namanya pendidikan. Ya, Bapak Ibu, apalagi kalau kita punya anak-anak, kita semua pasti akan mendorong anak-anak kita untuk ikut sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, bahkan terus melanjutkan pada yang spesialis supaya mereka diharapkan bisa benar-benar jadi ahli, punya kemampuan yang khusus dalam kehidupannya. Dan kalau Bapak Ibu ingat ke belakang, mungkin yang seumuran saya, waktu saya sekolah dulu, saya punya satu mata pelajaran yang namanya Pendidikan Moral Pancasila. Mungkin Bapak Ibu yang umurnya kurang lebih sama dengan saya atau di atas saya pasti pernah belajar pendidikan moral Pancasila ini. Nah, di situ kita belajar tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip tentang Pancasila, bagaimana kehidupan bersosial di bangsa ini, bagaimana kita cara beretika yang baik dan sebagainya. Intinya kita belajar bagaimana kita memiliki moral yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai Pancasila. Nah, yang ingin saya bagikan pagi hari ini adalah begini Bapak Ibu, bahwa di dalam Kristus pun sebenarnya kita ini harus dididik secara moral. Ya, karena pendidikan moral itu nggak pernah berhenti dan harus sampai pada satu titik kita memiliki moral yang baik. Karena pendidikan yang kita tahu saat ini hanya berfokus kepada keterampilan tertentu, hanya untuk mengembangkan keterampilannya saja supaya mereka bisa jadi ahli dalam hal-hal tersebut dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tetapi pendidikan yang baik ini tidak akan jadi baik kalau tidak ditunjang dengan memiliki moral yang baik bagi pribadi-pribadinya. Jadi betapa pentingnya pendidikan moral ini bagi setiap kita, terutama bagi kita yang ada di dalam Kristus pun sebenarnya kita pun harus dididik secara moral. Ya, mari kita baca di 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, di bulan Februari ini kita akan belajar mungkin tentang kebajikan ya. Karena kita tahu kemarin visi dari senior pastor kita di 2 Petrus 1 ini bahwa kita harus terus bertumbuh dan semakin mengenal Kristus. Nah, langkah pertama dari iman yang telah kita miliki, kita percaya kepada Yesus Kristus adalah kita harus belajar tentang kebajikan. Kita harus tambahkan tuh sebagai bukti kita punya iman, terlihat kita punya juga yang namanya kebajikan. Kebajikan ini dalam versi Inggris dikatakan virtue, dan dalam versi Yunaninya itu disebut dengan arete, yang artinya itu moral goodness atau moral excellence. Artinya bukan hanya sekedar kebaikan atau perbuatan baik, tetapi kebaikan moralnya baik. Jadi ada kebaikan atau perbuatan baik yang memang didasarkan karena punya moral yang baik. Jadi yang dimaksud Rasul Petrus di sini adalah harusnya ketika kita di dalam Kristus, moral kita ini jadi baik seperti Kristus. Kita punya moral yang excellent seperti yang Kristus miliki. Dan disinilah kita belajar bagaimana untuk memiliki moral yang baik setelah kita memiliki iman di dalam Kristus. Karena pendidikan moral ini bicara tentang bagaimana kita diajar untuk memiliki nilai kebaikan, meliputi perilaku yang baik dengan aturan normatif dan juga sikap tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, artinya nilai kebaikan yang kita lakukan tersebut itu ada dasarnya. Perilaku yang baik yang kita lakukan tersebut ada dasarnya, yaitu sesuai dengan aturan kebenaran firman Tuhan yang Kristus ajarkan kepada setiap kita. Baik sikapnya, tingkah lakunya menjadi seperti Kristus
Karena kita memiliki moral yang baik seperti yang Kristus miliki. Ya, contohnya sebagai individu, kita jadi orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, adil, bertanggung jawab, dan masih banyak lain yang menyangkut moral yang baik ini. Karena banyak orang mungkin secara pendidikannya baik, tetapi nggak punya moral yang baik, dan itu akan sangat berdampak dalam kehidupannya. Akan sangat sulit untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan sesamanya, dan bahkan sulit untuk jadi alat kemuliaan Tuhan, sulit untuk kasih lihat Kristus itu seperti apa. Oleh karena itu, pesan saya pagi hari ini adalah mari kita sama-sama belajar untuk menambahkan kepada iman kita moral yang baik, moral yang excellence, moral yang seperti Kristus. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah belajar bagaimana prinsip dan nilai kebenaran sesuai dengan iman yang kita percayai. Prinsip apa aja yang ada di sana, nilai-nilai apa aja yang di sana. Disinilah pentingnya mengapa kita harus terus merenungkan firman Tuhan, belajar dalam kelompok-kelompok kecil, kita bersekutu dengan orang-orang yang seiman ataupun dengan senior-senior kita, supaya kita ini memahami nilai, kebenaran, dan prinsip apa yang ada di dalamnya, supaya kita ini memiliki moral yang sama seperti yang Kristus miliki, yaitu moral yang baik. Dan yang kedua, setelah kita tahu, setelah kita belajar prinsip dan nilai tersebut, yang kedua, belajarlah untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita ini benar-benar terlihat jadi orang, jadi pribadi yang memiliki moral yang baik, nggak hanya sekedar tahu. Oleh karena itu, firman mengatakan, sungguh-sungguhlah untuk terus menambahkan kepada imanmu kebajikan, moral goodness, moral excellence dalam setiap kehidupan kita, dalam pribadi kita, karena kita ini adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Kiranya apa yang saya bagikan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk terus berjalan, terus bertumbuh, dan semakin mengenal Dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.